Kreatif. Untuk hari ini kita belajar dengan seorang guru, yaitu yang sudah berada di tengah-tengah kita di hari ini ada Mem Santi. Halo Mem. Hello, good Oh, morning Kak good Andrea. morning Mem. How are you today? Fine, thank you. And Oh, you? I'm good. Yes. Hi. What did you have for breakfast today, Mem? Yes, all right. Alright, so everything is good. Everything is good. What about you? Good too. I'm doing good, and Yeah. I'm so ready to see your explanation for our material for today. Yes, happy English with me. Oke, so kita ngomongin masalah materi kita, Mem. Di hari ini kita mau bahas mengenai tema kita ada be healthy dan be happy ya, Mem ya. That's right. Oke, bisa kasih tahu sedikit alasan nggak, Mem, kenapa ngambil materi ini untuk hari ini? Iya, kita perkenalan dulu ya Kak Oh, Adrian ya. boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Ya, hello, I am Afriani Susanti. You can call me Mem Santi. I am English teacher at SMP Negeri 15 Kota Bengkulu. Happy English with me. Good morning. Okay, I hope you are fine like me here right now. Ya, Kak Andrian like me. Healthy and good condition. Are you ready to study English with me? Oke, iya benar sekali Kak Andrian. Saya hari ini mengambil tema be healthy and be happy. Kenapa mengambil ini? Kalau be healthy itu kan kita ya sehat. Kalau kita sehat, berarti badan kita kelihatan segar, terus otomatis maka kita akan gembira, riang. Maka dalam masa pandemi COVID ini, anak-anak walaupun kita belajar daring, ya, maka semangat semua dengan menjaga kondisi kesehatan. Dengan tema kita hari ini adalah be healthy, be happy. Oke, jadi salah satu alasannya bahwa di masa pandemi ini karena kesehatan kayaknya lebih dipentingkan katanya, Mem ya. Yes. Jadi salah satu alasannya juga agar anak-anak ya Iya. yang sedang nonton saat ini juga sadar bahwa kesehatan juga harus diutamakan Iya. selain hal-hal yang lainnya. Iya, good. Iya, good Kak Adrian. Iya. Jadi ada yang mau diceritakan lagi, Mem, sebelum kita mendengarkan materi hari ini? Iya, selama masa pandemi ini anak-anak kan belajarnya selama daring Kak Andrian. Iya, betul. Nah, jadi selama daring ini kita biasanya mengajarkan melalui pertama dari forum WhatsApp. Oke. Ya, dari forum WhatsApp setiap guru atau wali kelas mempunyai forum WhatsApp. Setelah itu lanjutnya ke Google Classroom Oke. dalam pemberian materi maupun tugas. Oke. Nah, dalam beberapa meeting kita menggunakan Zoom meeting kepada siswa untuk tatap muka. Nah, Oke. ternyata walaupun dalam masa pandemi anak-anak harus tetap semangat untuk belajar bahasa Inggris. Oke. Apalagi happy terus dengan belajar dengan Mem ini. Oke. Apa sih, Mem, sebelum kita masuk materi lagi, perbedaan paling besar nih selama belajar melalui daring dengan belajar yang konvensional seperti biasanya langsung tatap Tatap muka, ya. gitu, yang Mem rasakan sebagai seorang guru gitu. Ya, sebenarnya kalau kita tatap muka itu kita lebih senang tatap muka Oh, iya. karena kita bisa melihat anak ini sejauh mana perkembangannya. Misalkan kalau dalam bahasa Inggris kan 4 skill yang kita lihat, yaitu skillnya speaking, Oke. listening, reading, and writing. Berarti kalau tatap muka langsung dengan siswa, otomatis kita bisa melihat perkembangan siswa kita dari yang tidak bisa, dari yang tidak tahu menjadi tahu untuk berlatih berbahasa bahasa Inggris. Karena dengan bahasa Inggris ini itu adalah konsep pertama, yaitu kita harus percaya diri. Oke. Kalau tidak percaya diri maka tidak berani untuk berbicara bahasa Benar, Inggris. benar, Maka benar. kita harus sekreatif mungkin memberikan beberapa media-media yang mana anak-anak bisa tertarik dengan bahasa Inggris, suka dengan bahasa Inggris. Nah, dalam pembelajaran daring ini akhirnya kita memberikan satu inovasi kepada siswa, memberikan sesuatu membuat pembelajaran daring itu sama halnya dengan pelajaran konvensional tatap muka. Oke. Sebagus mungkin kita memberikan media-media yang interaktif, media-media yang bisa membangun, yang bisa membuat semangat kita, kan membuat semangat anak-anak. Karena udah lama ya daring dari mulai Maret, Betul dari ya. bulan Maret sampai sekarang kita itu adalah pembelajarannya via daring. Nah, sebagaimana guru harus kreatif seinovasi mungkin dalam membuat karya, membuat materi, terutama misalnya dalam PowerPoint, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang kita gunakan dalam hal teknologi. Ya, supaya anak-anak tidak bosan walaupun belajar daring. Oke, jadi hari ini juga Mem udah menyiapkan semua hal yang harus dipersiapkan ya, Mem, dengan Iya. kreativitas yang tinggi tentunya, dan semoga Insya Allah, iya. anak-anak yang nonton hari ini, sahabat kreatif yang hari ini bisa langsung
tahu nih apa yang bisa dijelaskan, bisa dapat hikmah dari apa materi yang kita jelaskan, yang Mem jelaskan hari ini ya Mem. Yes, Kak Oke, Andrian. karena itu aku serahkan ke Mem untuk menjelaskan materi hari ini. Silakan Mem. Okay, thank you. Okay, well, student, before we start our lesson today, it's better for us to pray first. Let's begin. Finish. Okay, student, are you ready to study English with me? Happy English with Mem Santi. Don't forget, please prepare your book and your pen. Now, dalam pembelajaran bahasa Inggris, kenapa Mem Santi mengambil be healthy sama be happy? Ini pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat ya anak-anak dalam belajar bahasa Inggris, sehat dan pastinya senang belajar bahasa Inggris. Dalam tema hari ini yaitu be healthy, be happy. In our daily life, dalam kehidupan sehari-hari kita, we buy and consume various products such as food, drink, and medicine. In order to ensure the product we consume are safe and healthy, we have to check and understand the product label. Jadi begini siswa-siswa sekalian, siswa hebat, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering membeli atau mengkonsumsi beberapa macam produk. Produknya bisa dari makanan, bisa dari minuman, maupun produk kalau kita dalam keadaan sakit kita membeli obat. Nah, agar dalam membeli produk ini, maka kita harus melihat beberapa hal yang harus kita perhatikan agar kita merasa nyaman dan sehat. Kalau kita nyaman dan sehat, maka kita pasti senang. Nah, untuk mengecek beberapa produk label ini, makanya hari ini kita membahas tentang mengenai know what you eat. Apa sih yang kalian makan, yang kita makan anak-anak hebat, yang kita makan, terus kita cek. Ternyata yang pertama itu adalah healthy, yaitu sehat, harus sehat ya. Lalu kita lihat yang safe-nya, ya, yang amannya. Setelah itu fresh, yang jelas apa yang kita makan itu harus fresh. Lanjut, yaitu delicious, yang harus. Setelah itu new. Nah, 5 yang ini ada healthy, ada safe, ada new, fresh, and delicious. Ini yang kita makan, yang kita lihat. Nah, berdasarkan tema yang ini, ada 5 hal yang kita perhatikan. Apa sih kira-kira yang harus kita lakukan pertama siswa hebat? Ya, yang pertama yaitu we have to check the products label. Kita harus mengecek dulu ya produknya, label yang kita beli itu, produk yang kita beli kita harus cek. Nah, yang kedua, we have to understand the products label. Setelah kita mengecek siswa hebat, ternyata kita harus mengerti produk ini produk apa ya. Nah, selanjutnya, yang ketiga, we have to ensure the product we consume are safe and healthy. Kita cek kembali produknya itu nyaman nggak buat kita konsumsi. Ya, apakah ini nyaman? Lanjut. Nah, yang terakhir, content and functionnya yang kita lihat. Kontennya dilihat, isinya dilihat semua. Fungsi yang sekali lagi kita makan adalah know what you eat. Nah, sahabat, pelajar hebat, lanjut kita hari ini. Ternyata setelah kita berdasarkan tema be healthy, be happy, fokus kita hari ini adalah ada 2 yang kita pelajari, learning objective. First, yang pertama, identify the part of label. The second one, identify and understand what certain things mean on a food label, drink label, and drug label. Jadi fokus kita hari ini pelajar hebat yaitu pertama kita mengidentifikasi bagian-bagian dari label itu sendiri. Nah, yang kedua kita mengidentifikasi dan mengerti apa yang ada di produk seperti makanan yang kalian beli nih sehari-hari, yang minuman dan juga kemasan obat. Kalau misalnya kita sakit, itu kita harus perhatikan. Itu fokus yang pertama. Nah, selanjutnya pelajar hebat, apa yang kedua? Yaitu adalah
express and respond to prohibition and comment. Nah, di sini kita melihat larangan-larangan apa, komen yang terhadap dalam keadaan di label. Nah, dua fokus ya ini, pelajar hebat, Mem akan membimbing kalian untuk melihat, mengidentifikasi label-label yang akan diberikan hari ini. Sudah siap ya? Oke, kita lanjut kembali. Nah, inilah yang pertamanya, yaitu adalah pembelajaran mengenai materi label, yaitu materi kelas 9 pada KD yang ketiga, lanjutan ya. Nah, di label ini sendiri ada beberapa hal yang kita perhatikan. Nah, yang pertama, saat siswa hebat membeli suatu produk, apa yang kalian lakukan? Apa yang terbentas dari pikiran kalian membeli? Misalkan kalian membeli sebuah yang lagi kekinian adalah minum dalgona coffee ya Kak Andrian. Yes, kita membeli yang anak-anak kekinian sekarang kan suka sekali lagi beli coffee. Nah, di saat melihat label ini, apa yang mereka lihat? Pertama, where do you usually find the label? Apa sih yang ditemukannya? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, do you read the label before consuming food, drink, and dry? Ya, Kak Andrian sendiri gimana? Setelah waktu Kak Andrian membeli satu produk, Kak Andrian membaca nggak labelnya di dalam food atau drink atau dry? Label dalam misalnya kita membeli produk, itu adalah produknya adalah katakanlah produk kayak potato. Ya, potato. Saat membeli produk potato, kayaknya kita beli di warung, kita langsung membaca, memakan produk itu, atau kita lihat dulu nggak labelnya? Biasanya dilihat dulu sih, Mem. Iya, untuk mengantisipasi dilihat supaya apa? Supaya kita tahu apa yang kita makan, kita tahu dari segi kesehatan itu bermanfaat atau enggak untuk kita. Iya, good. Ya, jadi kalau kita lihat nggak langsung kita makan ya Kak Andrian. Jadi balik lagi ke tema kita supaya kita be healthy. Ya, oke. Next, selanjutnya, what do you usually read? Apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Nah, sekarang pelajar hebat, jika di rumahnya kalian sambil mendengar Mem Santi lagi mengajar tambahan di RRI ini, kalau ada misalnya cemilan kalian, kalau ada seperti ciki, kalau ada seperti minuman kalian lihat ya tampilannya di sana. Terus yang keempat, what does a label tell you? Kira-kira label itu menceritakan apa ya? Ya, lanjut. Nah, yang terakhir, do you think a label is important? Kira-kira label itu penting nggak ya? Terus why or why not? Mengapa dan mengapa ya? Lanjut, next. Setelah kalian kita mendapatkan materi ini, yaitu mengenai label, Mem akan memberikan beberapa informasi, beberapa contohnya Kak Andrian. Learn more example below. Oke, number one. Ini adalah contoh salah satu produk. Kira-kira produk apa ya yang di sini, yaitu food label. Nah, di sana ada judulnya yaitu breakfast cereal. Ada deskripsinya yaitu mango, ada walnut, ada royal jelly. Ternyata dalam produk ini yaitu adalah sereal untuk sarapan pagi. Nah, ternyata di dalam label food ini, di dalam labelnya di sini, di sebuah produk yang makanan ini, itu ada beberapa kriteria yang harus kita perhatikan. Yang dari 5 kriteria yang tadi, yaitu pertama yang harus kita ceknya adalah nutrition informationnya yang kita cek. Apa aja sih di informasi nutrisi ini yang kita cek? Apakah di sana ternyata setelah kita cek, pelajar hebat, itu ada energinya. Nah, ternyata produk yang kita beli ini, sereal ini, itu ada energinya, ada proteinnya, ada total fatnya. Itu kita cek kalorinya. Oh, ternyata produk ini proteinnya 9 kalori. Terus total fatnya itu adalah 9 kalori juga. Nah, terus ternyata yang kedua lagi kita lihat, ternyata produk ini dia juga mengandung contain vitamin C and B, mengandung vitamin C dan B.
Itu bagus, itu yang kedua yang kita lihat. Nah, yang ketiga dari kita slide yang sebelumnya tadi, ternyata kita cek lagi itu ada limit saturated fat, ada trans fat, ada kolesterolnya, ada sodiumnya, ada beberapa persennya di sini. Nah, saat kita mengecek inilah pelajar hebat. Oh, ternyata kalau dalam membeli suatu produk itu harus penting kita mengecek ini. Yang pertama itu adalah kita cek nutrisinya. Oh, ternyata kalau kita beli produk ini walaupun bisa mengenyangkan tetapi juga bisa membuat kita sehat. Karena ada protein, ada total fatnya, tidak membuat gendut. Oh, ternyata selain sehat, itu juga mengandung vitamin. Dan jangan lupa, di dalam produk, itu yang paling penting itu adalah pelajar hebat, yaitu ada tulisannya yang mengenai expire date-nya. Ya, di dalam suatu produk itu kalian lihat, harus dilihat. Nah, misalnya nih, di atas meja Mem Santi saat sekarang, ini ada sebuah minuman, yaitu minum air putih. Di sini ada produknya, ada expire-nya, ada isi bersihnya berapa. Nah, ini yang harus jadi kita nggak langsung minum, tapi kita cek dulu, ya. Nah, dalam hal food label ini tadi, ternyata yang di expire-nya itu tercantum use by biasanya, ya. Dalam satu produk itu bisa dilihat ada di bagian bawah, ya, ada bagian di depan, ada bagian juga di sini. Dilihat itu. Nah, ini adalah contoh yang kita lihatkan dalam observe the following food label. Nah, dalam hal produk ini ada 3 yang kita lihat, yaitu pertama, Mem akan memberikan contohnya, yaitu yang pertama tadi food. Nah, bagaimana contoh yang keduanya? Nah, sekarang kita lihat contoh yang keduanya ini adalah dari contoh yang tadi kita bisa menganalisisnya. Kita bisa identify pertama name of produknya. Ternyata name of produknya tadi itu bernama breakfast cereal. Nah, kontennya tadi ternyata kita lihat di sini ada kontennya. Kontennya yaitu ada yang ini net weight-nya yaitu 500 gram. Kita analyze, kita tulis di sini. Oh, ternyata ada. Bagaimana dengan description? Description-nya yaitu low fat breakfast cereal contains mango pieces, walnut, and royal jelly. Ternyata di dalam suatu produk food tadi itu ada deskripsinya, ya, yaitu dia fatnya bahwa dalam cereal ini fatnya rendah, mengandung mangga, juga seperti kacang-kacangan. Nah, yang terakhir itu adalah direction to use. Bagaimana produk ini, penggunaan produknya, yaitu the product may not be suitable for asthma. Nah, bagi yang ada penyakit asma, maka ini tidak cocok untuknya. Makanya hal yang penting sebelum kita membeli produk, kita harus membacanya. Nah, itu bagaimana dengan expired date-nya? Bagaimana dengan masa kadaluarsanya? Apakah tersedia di sini? Kita cek kembali, iya itu tersedia. Nah, berarti dari contoh yang food label, anak-anak hebat bisa menentukan ada 5. Yang pertama, Mem ulangi ya, name of product. Yang kedua, contents or amount. Next, description. Again, next, direction to use. And the last, expiration date. Nah, lanjut. Kita cek kedua, yaitu adalah penggunaan yang menggunakan contoh kedua adalah produk drink label. Nah, drink label di sini Mem mengambil adalah sebuah jus, karena pasti semuanya suka ya pelajar hebat jus, apalagi musim panas ini, pulang dari daring atau mengerjakan soal dapat minuman jus, apalagi jusnya jus apel, jus oren. Tapi ingat, sebelum kalian mengkonsumsinya, cek kembali yang Mem berikan tadi. Nah, dalam hal drink label, apa yang kita cek? Nah, yang pertama kembali kita cek adalah cek the service, size, and calorie. Kita cek kembali, ternyata dalam drink label itu ada nutrition fact-nya. Nah, jadi baik food, baik drink itu semuanya ada. Nah, di sini itu adalah 240.
ya. Nah, bagaimana dengan kalorinya? Itu tertera juga. Nah, yang kedua, cek kembali itu ternyata yang kita minum adalah berbentuk produk yang adalah guava juice drink, itu mengandung vitamin C. Itu tertera di dalam produknya. What about the next? Yang terakhir itu adalah kita lihat adalah limit saturated fatnya. Oh, ternyata ada trans fatnya, ada kolesterolnya, ada sodiumnya. Nah, kita cek kembali karena kita mengenai drink label ya Kak Andrian. Ternyata setelah kita meminum ini, ternyata di sini terterahnya kita lihat yang pertama itu tertera kontennya. Ya, kontennya ini tertera 220 mili kalau kita minum hari ini. Terus ternyata ada kode produksinya, disebutkan dia expire-nya. Ya, masa kedaluarsaannya ada. Baik digunakan sebelum lihat di kemasan. Nah, terus ada lagi itu ada standar SNI-nya. Ada standar SNI-nya, berarti minumannya sudah ada standarnya. Nah, dalam hal setelah mengaitkan pada materi tadi, yaitu memberikan mengenai guava, ternyata name of produknya tadi kita lihat kembali, yaitu muncul namanya itu tadi Etna. Nah, maaf, saya akan memberikan karena ini saya lihat di atas mejanya ada barangnya itu adalah segelas air cup, maka nama produknya itu adalah Mas. Kalau di sini Mas produknya. Nah, lanjut. Yang kedua, konten atau amountnya itu adalah karena tadi adalah Etna tadi itu adalah 1 liter. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini, yang Mas ini ternyata kontennya adalah berkisar 220 mili, 220. Nah, pelajar hebat, kalau kalian mendengarkan siaran radio RRI sekarang, kalian kan sambil minum atau juga ada misalnya sambil minum mungkin ada teh botol, ada apa, sekalian kalian cek, sama-sama mengecek name produknya, kontennya, setelah itu description-nya. Nah, ternyata description-nya tadi ya ini yang saya contohkan yaitu adalah guava juice drink. Ini adalah deskripsinya. Bagaimana ini yang real yang ada di atas meja mem. Ininya yang ini adalah realnya adalah deskripsinya, ini adalah fresh water. Air yang segar, ya, air putih yang segar. Oke. Ternyata sudah ada name produknya, sudah ada kontennya, sudah ada descriptionnya. Nah, bagaimana direction to use-nya? Kita cek kembali tadi, ternyata di dalam produk yang Etna Guava tadi itu dicantumkan direction to use-nya, yaitu keep and cool and dry place. Shake well, refrigerate after opening. Ternyata penggunaannya itu harus disimpan di tempat yang dingin, yang kering, dan jangan lupa disimpan setelah dibuka itu harus disimpan di kulkas. Nah, bagaimana dengan yang ini? Dengan yang air minumnya, directionnya, apakah ada di sini disebutkan? Karena ini air minum dalam kemasan, biasanya ini disebutkan bahwa dia jangan mengenai sinar matahari ya di sini. Oke. Now expiration date-nya. Ternyata apakah ada tanggalnya, kadaluarsanya, itu yang dilihat. Ternyata ada available. Nah, bagaimana dengan yang ini yang di atas meja Mem Santi di sini, yaitu ternyata ada. Nah, berarti dua yang sudah diberikan contohnya ya pelajar hebat. Yang pertama itu adalah label mengenai food label, yang kedua adalah mengenai drink label. Nah, selanjutnya kita balik lagi kita balik lagi ke contoh yang berikutnya. Yang ketiga, contoh yang ketiga yaitu masih tetap semangat ya pelajar hebat ya, mendengarkan ya, masih tetap semangat. Yang ternyata yang ketiga kita mengambil mengenai, nah jikalau kalian sakit berarti kita pergi ke dokter kan pelajar hebat. Nah, di dokternya kan memberikan resep untuk obat ya, tapi untuk masa pandemi ini COVID-19 ini tetap semangat ya, jangan sampai sakit ya, tetap jaga kesehatannya. Nah, di dalam contoh yang ketiga yaitu adalah observe the following drug label, yaitu kita mengamati contoh label yang dalam hal obat-obatan. Nih ya, ternyata kita harus membaca dulu.
sahabat hebat ya, pelajar hebat. Kita membaca how to read your medicine label. Nah, label yang di sini obat yang kalian beli biasanya itu ada beberapa yang kita lihat sama seperti tadi 5 hal yang kita lihat. Yaitu yang pertama nama brandnya apakah ada, yang kedua deskripsinya, yang ketiga kontennya, yang keempat tanggal kadaluarsanya, dan obat ini untuk siapa. Kita analisis ya, kita observe ya. Nah, ternyata setelah kita cek tadi, kita analisis name of produknya bernamakan amoxicillin kapsul. Amoxicillin kapsul berarti kapsul amoxicillin. Apakah ada kontennya tadi? Ternyata ada sahabat ya, pelajar hebat, yaitu 500 mg, ada 500 mg. Description-nya apakah ada? Ternyata setelah dicek ini non available. Tidak ada di sini. Nah, bagaimana direction to use-nya? Penggunaannya, oh ternyata ada tadi, yaitu take 1 capsule by mouth 3 times daily for 5 days until all taken. Nah, ternyata ada petunjuknya bahwa ya ada petunjuknya 3 kali. Ya, dalam sehari itu 3 kali. Apakah ada masa kadaluarsanya? Oh, ternyata ada masa kadaluarsanya, yaitu use before, ada tanggalnya. Ada tanggalnya sekali. Ada tanggalnya, itu malah lebih bagus kalau ada tanggalnya, kita bisa mengecek. Oke, sahabat ya, sahabat semua, pelajar hebat, masih semangat mendengarkan RRI ya dengan Mem Santi, Happy English with me. Jadi kira-kira tadi apa kita belajar? Yaitu mengenai label. Pelajar hebat mengenai label, ada 3 yang kita perhatikan tadi ya, yaitu label yang pertama adalah label food, yang kedua adalah drink, yang ketiga adalah drug. Jangan lupa kita harus melihat konsep-konsep yang ada di label tadi, yaitu ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, where do you usually find the label? Do you read label? What do you usually read? What does a label to you? Do you think a label is, itu yang harus perhatikan. Dan yang kedua, jangan lupa dalam hal produk itu name of produknya apa aja. Setelah itu kontennya bagaimana, deskripsinya bagaimana, directionnya to use-nya bagaimana. Setelah itu expiration date-nya, masa kadaluarsanya. Jadi kalau kalian memperhatikan ini semua dalam hal beberapa label, I wish all of you kita pasti be healthy and be happy. Ya, masih tetap semangat Kak Andrian nih kayaknya anak-anaknya ya Kak Andrian. Betul, Mem. Iya. Kayaknya masih semangat, Mem. Cuman kayaknya udah hampir setengah jam ya, Mem. Iya. Jadi kayaknya biar untuk meredahkan dulu semangat mereka, biar nggak ngantuk cepet-cepet, kita break dulu Oh kali ya, Mem. boleh, Boleh, ya, Mem. iya. Jadi kita break sebentar, sahabat kreatif. Tapi kamu jangan kemana-mana, karena setelah ini Mem Santi masih akan menjelaskan tentang topik kita hari ini, Be Happy, Be Healthy. Tetap di Pro 2 RRI Bengkulu, Suara Kreativitas. Kita istirahat sejenak. Sometimes you feel insecure about yourself. Sometimes you feel not enough about yourself. Oh, baby, hold my hands. Ain't nobody's perfect. It's okay to make mistakes. Oh, baby, don't you try to be somebody else's. 'Cause you gotta move in to let go. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. You better be good, yeah, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. You better be good, yeah, yeah. Ooh la la, ooh la la, ooh la la, ooh la la la.
make your body self-worth. Sometimes you feel not enough about yourself. But please, baby, hold my hands. Ain't nobody's perfect. It's okay to make mistakes, oh. Baby, don't you try to be somebody else's, 'cause you gotta move in to let go. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. You better be good, yeah. You better be bold and strong enough. You better be tough and brave enough. You better be good. You better be good, yeah. La la, la la la, la la la, la la la, la I'm on my way to make me brave. On a mission to make it stay. I'm on my way to make me brave. I gotta let know. It ain't always for the heartbreak. It ain't always for the heartbreak. With kindness, fill it with kindness, fill it with kindness, fill it with kindness. Pro 2 Kreatif. Suara kreativitas. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku,
patah tanganku, rebut senyumku. 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, suara kreativitas, hashtag Indonesia tatanan kehidupan baru. Sobat kreatif, kita kembali lagi di belajar di RRI kelas tambahan, masih bersama Mem Santi di sini ya Mem. Oke. Oke Mem, tapi sebelumnya aku juga mau ngingetin lagi untuk kamu yang sekarang lagi dengerin kita, kamu juga bisa ngakses belajar di RRI hari ini lewat visual. Caranya kamu bisa buka YouTube channel kita di RRI Net Bengkulu atau langsung buka Facebook Pro 2 Bengkulu. Dan juga di Facebook kita udah ada beberapa yang nonton nih Mem. Dan ada juga salah satu yang udah ngasih apresiasi, ada Jerny. Katanya thank you for the new information Mem. It's so useful for us in this pandemic era. Oke, thank you, you're welcome. Dan kita masih ngomongin masalah topik kita hari ini, be happy, be healthy ya Mem. Yes. Selanjutnya kita lanjut lagi Mem. Ya, Oke, kita ada kuisnya. Oke, silakan Mem. Oke, thank you Kak Andrian. Oke, well pelajar hebat ya, pelajar hebat Bengkulu masih kembali dengan Happy English with me dengan Mem Santi di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu FM. Dan selain ini kalian juga bisa lihat di channel YouTube-nya, yaitu channel RRI Net Bengkulu. Jadi masih tetap semangat mendengarkan suara Mem Santi ya. Lanjut. Nah tadi di sesi yang pertama Mem telah menjelaskan beberapa mengenai materi, yaitu label, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan produk suatu label. Okay, now I will go to the next, yaitu I will give you a quiz. Ya, memang akan memberikan kuis nih dari materi yang telah diberikan pada sesi 1 tadi, yaitu tentang pembelajaran label. Ya, ada 5 kuis di sini. Kuisnya di sini yaitu mengenai crossword puzzle. Ya, memang akan memberikan sebuah teka-teki silang. Siap ya pelajar, siap pulpennya, siap bukunya, sambil mendengarkan lantunan dari suara Mem Santi, yaitu mengenai kuisnya. Ada 5 kuis, yaitu, are you ready? First, complete the following crossword puzzle. Ya, ada beberapa soal, yaitu memberikan hanya 5 soal dari materi yang tadi, yaitu ada mendatar dan ada menurunnya. Ya, di mendatarnya yaitu ada 2 pertanyaan kuisnya. Yang menurun yaitu ada 3 pertanyaan. Listen ya, dengarkan ya pelajar hebat Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, yaitu pertama, soal yang pertama first, yaitu adalah across-nya yang mendatar ya. Related to the disease, injuries, and treatment of animal. Apa itu? Yang berhubungan dengan perawatan dengan hewan, kira-kira itu apa? Itu adalah yang soal yang pertama yang khusus yang mendatar. Number 2. Caring taken to avoid danger or mistake. Ya, untuk menghindari bahaya atau kesalahan, itu kira-kira apa? Ya, untuk yang pertama tadi, keywordnya, yang soal yang pertama, keywordnya yang itu mendatar, yaitu keywordnya adalah letter V, V5 ya. Untuk soal yang kedua, keywordnya yaitu letter C. Oke, Mem ulangi. Untuk yang pertama, yang mendatar tadi, dengan soal related to the disease, injuries, and treatment of animals, itu keywordnya adalah letter V dengan kotaknya, blank kotaknya 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 box kotaknya. Yang kedua, yang mendatar yang kedua, cross yang kedua, caring taken to avoid danger or mistake. Keywordnya yaitu letter C dengan kotaknya. Ada berapa kotaknya? Yaitu ada 7. Ada 7 kotak. Ya. Soal yang kedua yaitu yang arahnya menurun, down. Yang soal yang pertamanya yaitu dengan kotak isiannya ada 4,
dengan keywordnya yang pertama itu adalah letter Z. Dengan soal exercise yaitu none. Ya, none itu 0, kosong atau nol ya. Oke, soal yang kedua, the exercise number 2, taking special care or someone or something. Ini yang posisi yang down ya pelajar hebat, posisi yang menurun. Dengan kotak kosongnya yaitu 9. Ya, dengan keyword pertamanya letter A. You got it? Letter A. Masih semangat ya pelajar hebat. Next, yang soal yang ketiga untuk menurunnya down yaitu dengan keywordnya letter M. Dengan kotaknya yaitu berapa kotaknya? 8 kotak. Dengan soalnya adalah drug. Oke, saya ulangi. Maka ini kalian isi kuisnya. Memberikan sebuah kuis berbentuk crossword puzzle. Complete the following crossword puzzle dengan 5 soal, yaitu mendatarnya, acrossnya ada 2 exercises and downnya ada 3 exercises. Dengan soal yang pertama, related to the disease, injuries, and treatment of animal, keywordnya adalah letter V. Dengan kotaknya, dengan kotak jawabannya itu adalah 10 kotak. 10 huruf ya. Oke, and number 2, caring taken to avoid danger or mistake. Dengan kotaknya yaitu ada 7, dengan keywordnya adalah C. And down ada 3, first noun and the keyword letter Z. Dengan kotaknya untuk mengisi adalah 4 huruf, yaitu dengan 4 yang kosong yaitu 4. And number 2 yang downnya taking special care or someone or something with the keyword letter A. Dengan kotaknya ada 9. And the last one ada drug dengan keywordnya letter M dengan the blank empty-nya yang boxnya yaitu 8 huruf. Oke, Kak Andrian, saya kasih waktu 5 menit kayaknya ya Kak Andrian. Boleh, Mem, boleh, Mem. Yes, 5 menit oke. Tetap semangat ya pelajar. Sambil menjawab dengan menjawab teka-teki ini, belajar bermain tetapi masih tetap menyangkut materi kita, Betul. yaitu materi mengenai label pada KD ketiga. Lanjutan khusus kelas 9. Kayaknya udah nyampe 5 menit nih Kak Adrian ya. Udah sih sebenarnya dari Iya, tadi, ya dari kita cek ya penjelasannya. jawabannya ya. Oke, semua cek jawabannya ya anak-anak ya. Pelajar hebat. Number 1 is, apa jawabannya kira-kira? Letter V. Kira-kira Kak Adrian bisa nebak nggak nih? Apa nih kira-kira? Full. Oke. Ada udah terbuka semua ya, Mem? Ya, kira-kira iya. Ini jawabannya udah kelihatan ya. Ternyata itu adalah veterinary, yaitu dokter hewan. Ya, yang bagaimana yang keduanya? Benar nggak pelajar hebat? Kalau benar, kalian contreng ya. Oke, yes, pasti senang kalau Mem Santi kalau sedang menjawab tuh langsung happy. Yes ya. What about number 2? Di layarnya sudah ada number 2, yaitu caring taken to avoid danger or mistake, itu adalah caution. Caution, Ya, yeah. caution ya. Nah, what about yang down, yang menurun? Ada 3 pertanyaan tadi ya Kak Andrian? Betul. Iya, yaitu yang pertama yang mengenai none. None. Oh, Apa aku- itu? Kira-kira? Aku betul nih, Mem, di sini di zero. Yes, itu adalah 0. Pasti banyak yang benar yang ini ya. Gini pasti angka-angka yang itu apa 0 itunya pasti banyak yang benar ini. What about number 2 yang downnya taking special care or someone or something. Oke. Untuk seseorang itu kita peduli sekali. Itu kira-kira apa ini yang keywordnya adalah letter A. Yes, apa attention. Very good Kak Andrian. Betul. Tapi aku Attention. salah, memang aku bikin affection. Oh, hampir sama itu Ya, ya, hampir sama, karena iya. karena di belakangnya huruf ada letter N Ada E, ya, ya, ada ya. ini, maka itu adalah attention ya. Betul. What about number 3 yang the last one, yang terakhir itu adalah drug, sinonimnya adalah yaitu dimulai dari letter M dan ada 8 huruf
dan diakhiri huruf I. Kira-kira apa pelajar hebat? Menjawabnya yaitu jawabannya adalah apa Kak Adrian kira-kira? Medicine. Yes, wah 100 nih buat Kak Adrian ini ya, tetap semangat ya. Oke, saya lanjut lagi Kak Adrian ya. Boleh, boleh. Oke, next baik pelajar hebat. Ternyata setelah kita menjawab kuis tadi, kira-kira itu adalah pembelajaran kita yang tadi mengenai label 5 contoh yang Mem hanya berikan ya, 5 contoh soalnya. Kira-kira nih pelajar hebat, dalam hal label tadi, kira-kira apa ya yang dapat kalian ambil, kita petik hari ini, kita belajar tadi, pelajar hebat. Yang kita ambil petik dari hal yang pertama, slide demi slide memberikan tadi, kira-kira mengenai, kalau kita lihat ini adalah produknya apa, yaitu produk sebuah label. Benar sekali, label, tapi dalam hal label yang ini apa? Label adalah drink. Yang kita analisis adalah 3. Yaitu apa yang 3-nya di sini ini tadi yang kita ambil intisarinya. Kita ambil intisarinya ya kan Rian hari ini? Yaitu intisari yang pertama itu adalah a label is used to give information about product. Ternyata label itu digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk yang kita beli ya pelajar hebat. Ingat, sebelum membeli suatu produk, baik itu produk makanan, baik itu produk minuman ataupun produk obat yang resep dari dokter, baiknya lihatlah label-labelnya, hal-hal penting yang harus diperhatikan tadi, 5 hal penting. Nah, bagaimana yang number 2? Intisari yang kita pelajari hari ini pelajar hebat. A label is usually put on the back of most product. Biasanya nih pelajar hebat, label itu diletakkan di belakang di buah produk. Ya, bisa di buah produk. Kenapa? Itu biasanya produk di awal, di belakang ada beberapa nutrisinya. Ya. Nah, bagaimana dengan yang number 1 tadi? Kita lihat, cek lebih detail. Kita cek lebih detail. Ternyata products have label containing nutrition facts or information. Nah, ternyata produk yang kita beli tadi itu mengandung beberapa informasi mengenai suatu nutrisi yang ada dalam kandungan sebuah label. Nah, what about this? Bagaimana yang kedua, pelajar hebat? Nah, dalam hal label is usually put on the back of most product, ini lebih cenderung by reading the label, people will know whether the product is good or to consume or not. Jadi dengan adanya label ini, dengan materi tema kita tadi be healthy, be happy, dengan membaca reading label sebuah produk, people, orang, konsumen seperti kita, Mem Santi juga konsumen, pelajar hebat juga konsumen, Kak Andrian juga konsumen, itu melihat produknya itu good atau tidak, baik atau tidak untuk dikonsumsi. Kalau kita lihat expire-nya, kalau saya pertama yang saya lihat, Mem Santi yang lihat, itu adalah pertama expire-nya dulu, kadaluarsanya. Itu yang pertama, karena kalau itu sudah kadaluarsa, maka akan membuat kita sakit, maka kita tidak akan happy. Nah, ini dengan ada label, pelajar hebat, people will know whether the product is good to consume or not. Jadi kita sebagai konsumen harus yang telaten, harus teliti dalam membeli produk. Oke. Nah, dari sini semua pelajar hebat, dari hal conclusion yang ini, 4 yang ini, maka alangkah baiknya dalam membeli sebuah produk, kita memang harus lebih hati-hati agar badan kita sehat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, badan kita sehat, kita happy, kita senang belajar daring melalui yang diberikan oleh semua materi gurunya. Nah, dalam hal ini Kak Andrian, dalam hal konsumen seperti ini, memang anak-anak sekarang lebih cenderung kalau membeli suatu produk sering mengabaikan masalah labelnya.
Ya, kalau saya lihat, kenapa ini saya memberikan materi ini? Karena materi ini adalah lanjutan dari KD3, yaitu mengenai menginformasikan sebuah produk atau label kita yang kita belikan produk lebih berhati-hati. Karena dalam masa pandemi ini, khususnya pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kondisi tubuh kita, kesehatan kita, imun kita. Betul. Walaupun kita membeli sesuatu produk, tapi kita cek dulu kembalinya. Nah, untuk dalam hal ini, Kak Andrian, saya akan memberikan, walaupun ini pembelajarannya daring, mendengarkan RRI, alangkah baiknya anak-anak pelajar hebat, coba kalian di rumah, home project-nya ya, coba di rumah kalian mencari, please search and observe for a food label or drink label or drug label. Nah, pasti ya setelah mempelajari materi ini, Mem sarankan kalau kalian membeli produk nih, misalnya membeli produk, coba kalian amati, misalnya produk food kalian amati, lalu setelah kalian amati, kalian checklist tadi yang 5 hal yang penting. Apa nama name-nya, apa nama ada direction-nya, ada kontennya, ada expired-nya, masa kadaluarsanya dicek. Lalu coba kalian buat video, sebuah video nih untuk melatih speakingnya. Kan kita udah belajar nih melatih speakingnya, buat video, kalian share. Lalu setelah kalian buat, kalian boleh share ke labelnya tadi, share ke Google Classroom kalian masing-masing dengan gurunya masing-masing. Misalkan karena memnya mengajar di SMP Negeri 15 Kak Andrian, boleh nanti anak-anak share di di Google Classroom-nya. Baik pelajar hebat yang ada dengan guru-gurunya di sekolah manapun, baik di kota maupun di provinsi, ini di RRI sampai provinsi ya Kak Andrian. Iya, jadi bisa share. Baik juga atau Kak Andrian juga bisa share melalui di Google Classroom-nya. Jadi setelah mempelajari ini ternyata bisa langsung ke prakteknya. Jadi materi yang didapatkan hari ini langsung ke praktek, langsung dicek. Oh ternyata setelah mendapatkan materi dari Mem Santi ini mengenai materi be healthy, be happy. Oh ternyata ada beberapa hal dalam memberi sebuah produk, yaitu kita harus melihat 5 hal yang penting, yaitu dalam hal produk yang kita. Setelah itu jangan lupa kembalinya share kita di Google Classroom-nya aja karena pembelajaran daring. Jadi dengan catatan pembelajaran bahasa Inggris itu harus happy, bisa kita lihat speakingnya, bisa kita hari ini listeningnya, mereka mendengarkan saya berbicara bahasa Inggris. Terus dalam hal writing menulis, yaitu dengan ada quiz seperti crossword puzzle tadi. Nah dalam hal ada 4 skill, dan itu reading, membaca sebuah produk yang ada telah mereka berikan, yang telah mereka ambil. Ternyata 4 skill, reading, listening, speaking, dan writing itu bisa kolaboratif dalam hal bahasa Inggris Kak Andrian. Jadi semuanya bisa ditingkatkan ya Mem dengan satu media pembelajaran. Iya benar sekali. Mem, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita, sayangnya Mem udah gak terasa ya Mem. Iya, tapi Kak Andrian saya boleh mengasih buat motivasi inspiring word Oke, boleh ya. kepada siswa pelajar hebat ya, baik seprovinsi Bengkulu, anak-anak sebelum tutup ya Kak Andrian ya. Anak-anak pelajar hebat sekota Bengkulu maupun provinsi Bengkulu, happy English with me, Afriani Susanti, and you can call me Mem Santi. I have 3 word about inspiring word. Karena kita belajar di RRI, maka Kak Andrian inspiring word-nya adalah double R-I. Ya, R yang pertama yaitu reading a book. Banyak-banyak kita literasi. Dengan banyak literasi pelajar hebat, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Ya, lanjut inspiring word yang kedua. Word yang kedua are responsibility, yaitu dengan banyak tadi membaca literasi kita ada tanggung jawab. Dengan tanggung jawabnya yaitu kita akan lebih merasa percaya diri, tanggung jawab. Oh ternyata apa yang kita baca diapresiasi, dihargai oleh orang, dan kita akan merasa senang, tanggung jawab. Nah yang ketiga yaitu imaginary, yaitu adalah
Letter I-nya adalah kita harus imajinatif. Imajinasi dalam hal berkarya. Karena saya yakin dalam masa pandemi ini anak-anak tetap semangat belajar, walaupun belajar di rumah, tetap berkarya, tetap berinovasi, dan tetap berimajinasi. Karena pelajar hebat adalah pelajar nusa bangsa yang siap mencerminkan, mencerdaskan bangsa, khususnya bangsa Indonesia dan Provinsi Bengkulu. Begitu Kak Enrian inspiring word-nya. Oke, such a inspiring word, Mem. Semoga Yes. sahabat kreatif bisa mengaplikasikan nih inspiring word yang udah dikasih Mem Santi Iya. tadi. RRI ya, Mem? Iya RRI. benar, ya double RI. Saya ambil khusus karena kita belajar di RRI, saya Oke. mencari sebuah yang ini ya. Iya. Dan sahabat kreatif, itulah pembahasan atau acara belajar di RRI kelas tambahan untuk kita di hari ini. Terima kasih untuk kamu semua yang udah manteng ini dari tadi jam 10 sampai sekarang. Dan terima kasih juga Mem udah bersedia hadir. Iya, Jangan thank kapok-kapok ya you. Mem. Iya. Kapan-kapan datang lagi ya Mem Amin, dengan materi yang senang. lebih banyak dan lebih banyak kuisnya juga kayaknya ya Mem ya. Iya, Karena kuisnya iya, asik banget tadi Mem. kuisnya. Sebenarnya nanti mungkin kita kedepannya akan pakai quizzes atau kahut, jadi lebih interaksi sama siswa. Oke, boleh Iya. ditunggu ya Mem ya. Iya, benar Oke. sekali. Ya. Terima kasih Mem Satni dan sahabat kreatif, jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita kembali lagi dengan masih banyak acara menarik lainnya masih di Pro 2 RRI Bengkulu Suara Kreativitas.